Ya, berbicara mengenai ISIS ini juga terkait dengan video yang selama kurang lebih 1 minggu ini sudah cukup beredar luas begitu dan akhirnya cukup meresahkan bagi warga, bahkan sejumlah pejabat negara dan juga tokoh-tokoh masyarakat jelas-jelas begitu ya menyatakan bahwa ISIS dilarang di Indonesia dan Presiden SBY juga menyatakan untuk segera terutama kepada Kominfo begitu ya untuk segera menghapus. Dari kemarin memang sudah ada perintah seperti itu Pak Tifatul ya. Pak Tifatul sudah bersama saya, tentunya akan bisa menjelaskan kenapa kemudian ini proses penghapusannya begitu ya memakan waktu cukup lama Pak Tif ya. Ini kan hari ini dikatakan sudah kurang lebih 7 Pak Tif yang sudah 7 URL plus 20 flags sudah berhasil dihapus begitu di remove ya. Di remove ya. Ini kan masyarakat cukup bingung juga begitu kan. Kemarin sudah banyak yang mengatakan ayolah segera cepat begitu Pak ya karena ini cukup meresahkan. Lalu kemudian kenapa baru sekarang bisa berhasil di remove? Ya, jadi ini Mbak Feni ya perlu dipahami juga bahwa memblok ya atau meremove satu situs dengan bagian daripada situs itu berbeda. Kalau kita disuruh katakanlah memblok situs YouTube, youtube.com kita blok, padam semuanya, mati semuanya YouTube. Mati semuanya, apapun ribut kontennya lagi. begitu ya. Ribut lagi. Nah jadi ini video yang dimaksud Pak ya? Ya, sementara permintaannya adalah beberapa kan. Nah, beberapa artinya kan sub dari itu, URL-nya yang kita minta. Nah, ini harus melalui satu prosedur di mana kita harus merequest kepada pengelola YouTube yang berada di bawah manajemen Google. Nah, kita selama ini, sepanjang ini sudah ada kerjasama yang baik dengan mereka. Maka kita kirimlah surat sejak siang kemarin. Sejak kemarin? Ya, baru kemarin? jadi setelah kita mendapatkan kesimpulan arahan dari Presiden dan juga dari Bapak Menko Polhukam, langsung kita kirim surat ya. Saya langsung menginstruksikan dikirim dan tentu mereka pelajari juga ya di sananya. Nggak langsung ini ada laporan langsung mereka kan ada di pusat administrator di luar negeri itu kan. Tetapi gini Pak Tif, ini kan sejak Kamis kalau tidak salah diuploadnya. Kenapa baru kemarin begitu akhirnya dilaporkan untuk bisa dihapus? Jadi begini, Kamis ini kan kita menjelang Lebaran ya. Artinya fokus daripada kementerian waktu itu, masuk saya sendiri, saya piket, saya belum kemana-mana 2 pekan ini. Saya piket adalah terhadap jaringan dan pelayanan telekomunikasi. Alhamdulillah H-7, H+7 ini tidak ada yang shutdown. Nah, memang kita dikagetkan oleh hal ini sehingga pada hari Lebaran sendiri saya kebanjiran juga mention ya terkait hal ini sosial media. Nah, ini petugas-petugas ini kan masih ada yang mudik dan itu kan hari libur ya. Tidak bisa Pak ya dikeluarkan mungkin perintah khusus begitu untuk segera karena ini darurat begitu kan? Tidak bisa. Kalau menurut saya tidak ada yang darurat dalam bab ini. Kita melakukan ini sudah banyak ya, banyak hal dan juga tidak ada artinya kalaupun ini kita harus sepakat dulu bersama ya. Ini mengenai kontennya begitu ya? Paling tidak dasar hukumnya harus kita dapatkan dulu. Kita kan nggak mungkin. Dalam Pilpres kemarin juga ada misalnya yang minta, Pak itu diblokir Pak. Ternyata dia salah satu pendukung capres. Yang ini juga begitu. Nah kita harus lihat. Tapi Anda melihat apa kontennya isinya? Bagaimana Pak Tif? Ini kan kontennya seperti menghasut begitu kan? Atau seperti mengajak untuk melawan hukum begitu? Nah, kalau kita lihat juga mereka tidak menghasut, tidak menebar kebencian. Tapi memang gerakan itu sendiri itu banyak ditentang oleh negara-negara Islam sendiri. Ajakan untuk berjihad ke sana kan sebetulnya. Itu juga harus clear gitu loh maksud saya. Artinya Anda juga menunggu itu dari kemarin ya mengenai jadi hal ini sudah kita bincangkan dengan Menteri Agama, dengan Menko Polhukam. Akhirnya kemarin kan rapat tuh. Dari rapat itulah disimpulkan ada Pak Kabin, ada Pak Kepala BNPT, ada Pak Menteri Agama, ada juga dari Menko Polhukam. Nah, di situ disimpulkan bahwa ini pengaruhnya, ada juga Pak Kapolri, bahwa ini berbahaya untuk kesatuan NKRI. Oleh sebab itu disepakati ini harus ada beberapa sebetulnya keputusannya. Apa saja itu Pak? Yang pertama adalah bahwa gerakan ISIS ini terlarang di Indonesia. Yang kedua adalah karena ini mereka keluar ya, itu sendiri melanggar hukum, kita
berbaiat kepada negara lain. Yang kedua adalah keputusannya itu bahwa Menteri Agama akan mengundang tokoh-tokoh agama, memberikan penjelasan lah. Karena ini kan masalah paham ini mindset ya. Dan yang ketiga diantaranya adalah bahwa membatasi promosi daripada ISIS ini. Salah satunya juga adalah melalui pemblokiran. Sejak saat itu saya langsung menghubungi staff ya, karena ini hari pertama kerja kemarin. Staff untuk melakukan satu request kepada YouTube yang dikelola oleh Google. Kemarin ya requestnya langsung kemarin siang. Nah, tentu mereka perlu proses ya, bikin surat, kirim ke sana, terus mereka periksa. Dan alhamdulillah hari ini dengan 7 URL dengan artinya 7 video yang source aslinya ini berasal dari yang 7 ini dengan 20 cloningan flagsnya itu sudah di remove ya. Barangkali ini akan muncul lagi, artinya ada orang yang memuat lagi, tapi kita akan pantau terus. Pak Tief, kita dari kantor begitu ya di Pulau Gadung, kita juga ingin mengecek nih apakah benar-benar sudah memang tidak bisa dibuka begitu ya. Kita akan coba melihat ini. Ya, nampaknya ini yang baru saja kita coba dibuka, masih bisa dibuka nih Pak Tief. Bagaimana nih? Bisa saja terjadi seperti ini. Jadi begini Mbak, 7 source aslinya ini sudah kita remove ya. Kalau ada lagi yang mencoba mengupload lagi, ya kita data lagi, besok kita request lagi. Ini bagaimana? Ini yang akan didaftarkan lagi? Nggak bisa sekali jadi. Tadi siang juga di depan staff saya buka juga, ini masih bisa. Lalu misalnya, bagaimana itu nanti di request lagi? Karena ini gini Mbak, ini kan juga disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi, kemudian diupload lagi berita itu ke YouTube. Nah ini tentu secara bertahap ya, karena ini nggak bisa sekali jadi, tapi kita akan pantau terus ke depan. Kalau begitu bagaimana kesepakatannya dengan YouTube Pak, dengan berbagai banyak yang masih bisa mengcopy begitu kan? Mungkin kemarin Mbak, juga YouTube itu ada jutaan, puluhan juta di situ filmnya. Tentu kita bukan Indonesia saja yang di situ menempatkan, artinya kita tentu bekerja sama dengan mereka. Saya pikir kita menghargai juga ya, karena ini kan satu provider di luar negeri, sosial media ya. Mereka mau kerjasama ini, kalau menurut saya sangat appreciate ya, mau menutup bagian-bagian ya. Sebab kalau kita tutup youtube.com nanti tentu akan ribut lagi gitu Mbak. Pak Tief, nanti saya juga ingin minta penjelasan Anda juga mengenai bagaimana pengawasan di dalam sendiri di Menkominfo begitu kan. Kemudian ada juga yang mungkin khawatir karena kemarin terlalu lama begitu kan, kemudian sebetulnya banyak juga yang kalau menurut saya gini Mbak, nggak terlalu lama juga ya. Dalam satu hari sudah bisa diblokir, di remove 7 source itu, saya pikir tidak terlalu lama. Karena kita memang ada prosedur ya. Kecuali kita memblok websitenya, situsnya, itu bisa cepat kita langsung umumkan kepada operator. Akan tapi kalau sifatnya bagian daripada situs, itu memang kita harus request ke mereka, itu ke luar negeri, ke Amerika. Pak, yang dikatakan memang... Karena itu bukan punya kita gitu loh mas saya. Ada yang mengatakan bahwa kalau misalnya situs kontennya lain, seperti pornografi kok cepat begitu Pak? Ini karena kok itu lama situs sekali. Mbak. Nah itu bagaimana penjelasannya? Karena itu situs. Pornografi itu kan ada namanya .com, ini.com. Kita list aja itu langsung jadi. Tapi kalau youtube.com kita tutup ya mati itu. Mati semua, apapun kontennya begitu ya. Sedangkan kita ingin bagian daripada YouTube itu yang ingin kita remove satu persatu kan. Memang harus ada request. Kemarin sempat ada beredar juga mengenai Kominfo masih menunggu adanya pengaduan begitu kan, yang belum ada juga. Itu secara umum semua jadi gini Mbak, ada 3 miliar situs di dunia ini, kurang lebih ya. Jadi cara kita itu memblokir itu enggak di SMS orang, di Twitter orang, langsung ditutup, kan enggak. Ada aduan konten negatif, nama emailnya adalah aduan konten @mail.go.id. Silahkan laporkan ke sana. Itu ada timnya, namanya tim Trust Positif, sudah dibentuk 3 tahun yang lalu. Ya. Semenjak undang-undang pornografi, undang-undang kekerasan itu diterapkan. Nah, jadi lapor ke sana, mereka tim akan mengevaluasi betul apa enggak. Jadi ini laporan masyarakat ini penting, di samping mereka juga melihat-lihat ya mana yang mengandung konten-konten terlarang. Karena kita punya
hukum kan. Kalau kita nggak blok juga, ya kita disomasi juga. Mungkin tidak Pak Atif kalau misalnya diblokir dulu begitu, kemudian nanti baru diajukan untuk dihapus atau bagaimana dari kita dari dalam mana kita tahu memblokir itu? Tidak bisa itu ya? Tidak dari mana kita tahu bahwa kita akan memblokir sesuatu itu dari mana maksudnya? Kan tim itu bukan ngeliatin situs mana ini yang porno, kan nggak begitu kan? Oke. Jadi ya, masyarakat, karena ini kepentingan kita bersama, masyarakat juga harus ikut serta ya, melaporkan, Pak ini ada. Tapi ada juga yang request dari beberapa lembaga di negeri ini seperti misalnya OJK, mereka merequest untuk memblokir situs-situs yang terkait dengan misalnya ada lembaga forex ya, perdagangan saham dan sebagainya luar negeri yang penipuan. Nah, blacklist itu disampaikan ke kita, ya kita blokir. Ada permintaan misalnya dari LPO Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan. Ini yang terlarang itu kita blokir juga. Ada dari Kementerian Kesehatan, ada dari BIN. Ada juga dari BNPT dan sebagainya. Sebetulnya yang ingin kita diskusikan dengan Kumham itu adalah tentang ini secara hukum kita harus punya dasar melakukan penutupan itu. Baik, itu upaya yang sudah dilakukan Kominfo. Gitu. Selain Kominfo juga ada upaya yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri ini Pak ya, terkait dengan untuk menangkal penyebaran ideologis dari ISIS ini. Kita lihat berikut ini. Baik Pak Atif, saya ingin kemudian menanyakan bagaimana ini pengawasannya dari Kominfo itu kan terkait dengan adanya banyak video yang sudah terlanjur terkopi dan terlanjur menyebar begitu. Bagaimana kemudian pengawasannya? Ya, tim Trust Positif itu kan bekerja ya setiap hari dan juga ada laporan dari masyarakat, dari lembaga-lembaga negara. Satu hal yang menarik di sini, kemarin-kemarin masih banyak orang yang menentang pemblokiran ini. Mereka perlu menuntut sebebas-bebasnya. Akan tetapi kan dengan kejadian ini ada hikmahnya juga. Bahwa kebebasan itu tidak boleh juga kebablasan gitu, karena akan mengganggu hak-hak atau kepentingan-kepentingan yang lain. Sehingga sekarang lebih banyak juga yang mendukung, itu ternyata pemblokiran itu perlu begitu ya. Nah, tapi dengan banyaknya ini Pak Atif juga banyaknya masukan begitu dari masyarakat menginginkan Kominfo juga lebih cepat begitu kan? Ada juga yang diambil hikmahnya dari? Ya tentu ada. Jadi gini Mbak. Apa yang kami lakukan, kami ingin punya satu aspek legal yang jelas, ya. Secara legalitas aspeknya harus kuat. Kan ada satu pepatah mengatakan, if you want to go fast, you will go alone, ya. Jadi kalau Anda ingin pergi cepat, Anda akan pergi sendiri. But if you want to go far, we must go together. Jadi kalau kita ingin pergi jauh, kita harus jalan sama-sama. Ini perlu kesepakatan, pemahaman supaya kita jadi jurisprudensi. Teman-teman yang berikutnya di kabinet juga bisa mengambil pelajaran dari ini. Ya semuanya jadi jalan. Jadi kalau menurut saya memang hal ini harus menjadi suatu pelajaran ke depan bahwa ternyata kebebasan termasuk juga di negara-negara barat termasuk Inggris sekarang juga sudah mulai belajar pada Indonesia karena mereka sudah melihat dampak-dampak kebebasan berinternet ini terutama kepada anak-anak. Pornografi sangat merusak gitu mereka itu kalangan generasi mudanya. Jadi tetap masyarakat juga bebas begitu untuk bisa mengadukan Pak ya ke Kominfo ya. Bagaimana kalau mungkin yang belum tahu caranya untuk mengadukan ke Kominfo? Ya jadi kita buka pengaduan melalui email ya, yaitu adresnya aduan konten @mail.go.id. Konten biasa Pak ya? Konten pakai K. Pakai K ya? Konten nggak pakai T ya. Konten N-nya nggak pakai T maksud saya di ujungnya. Konten K Indonesia biasa. Nah silakan diadukan ke sana dan saya sudah beberapa kali juga menyebar melalui Twitter dan sebagainya. Silakan diadukan ke sana. Jadi tim Trust Positif ini akan mengkaji, akan melihat laporan-laporan itu. Kenapa ini perlu peran serta masyarakat? Karena situs itu banyak sekali dan setiap hari itu bertambah berapa situs. Dan hampir 3 miliar jumlahnya dan tentu tim di Kemenkominfo yang tidak seberapa orangnya tidak bisa mengawasi itu semua. Kalau ada peran serta dari masyarakat
Nah, mohon dilaporkan ke Baik. sini ya. Ya. Dan kita berharap juga Kominfo dapat bekerja lebih maksimal begitu Pak ya, untuk bisa menangkal seperti inilah, supaya lebih cepat juga begitu. Ya kalau pesannya begini, kalau ingin pergi ke Pelaju. Oh ini memunculkan ide pantun juga nih. Apa nih? Kalau ingin pergi ke Pelaju, jangan lupa membeli timba. Kalau ingin bangsa ini maju, jangan mau diadu domba. Kan gitu ya. Apa maksudnya? Ada yang lain mungkin pantunnya? Ya. Ya, jadi ada lagi. Nah, silakan. Ya, pantun bisa banyak, tapi menurut saya masyarakat juga perlu diberi pemahaman bahwa apa bahaya pornografi. Kenapa pemerintah mengeluarkan undang-undang dengan DPR mengenai undang-undang pornografi, dan itu juga tidak baik bagi generasi kita, terutama anak-anak. Itu untuk pornografi ya? Pornografi, kalau pantunnya pornografi itu ada juga. Silakan Pak. Mengapa soto dicampur bawang? Supaya lidah lebih aktif. Mengapa porno mesti dilarang? Karena bikin anak nggak kreatif. Oke. Luar biasa. Baik Pak Tifatul, terima kasih sekali sudah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Dan kita juga nanti memiliki perbincangan lain Pak Tif, ini terkait dengan agenda MK yang besok akan melakukan sidang perdana begitu ya, menggelar sidang perdana untuk sengketa atau gugatan perselisihan hasil pemilu presiden dan juga wakil presiden. Pak Tif, terima kasih. Saya juga harus mengundang tamu-tamu saya yang lain. Sama-sama Pak. Kita bersama-sama, terima kasih Pak Tif. Sama-sama.